Salam dan bahagia. Hari ini saya akan melakukan rangkaian dari percakapan supervisi akademik pada percakapan pasca observasi. Pagi ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Kalawin SPD. Selamat pagi Bapak. Dan juga saya bersama Ibu Susi Hermiati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Meli. Ibu Susi Hermiati ini telah melakukan pembelajaran di kelas yang telah saya observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kemarin saya sudah diberikan kesempatan dan juga waktu untuk dapat mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu di kelas 9A ya Bu ya. Percakapan pasca observasi pada pagi hari ini Bu. Kita akan merefleksi kembali apa saja sudah kita lakukan kemarin di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu, refleksi ini kita akan melihat nanti apakah ada kendala atau hal-hal positif yang memang sudah ada di dalam pembelajaran di kelas tersebut Ibu. Baik Bu. Kita mulai ya Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama Ibu. Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin dan saya mengobservasi apa ya yang menjadi perasaan Ibu? Tentu saja ya Bu Meli, saya merasa sangat senang, sangat lega gitu, karena proses pembelajaran yang dilaksanakan saat itu berjalan dengan baik dan lancar, telah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Sudah berjalan dengan baik ya Bu ya untuk proses pembelajaran di kelas kemarin. Nah sekarang ini yang ingin saya tanyakan Ibu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Ya, yang pertama itu berkaitan dengan kompetensi pedagoginya Ibu ya, di mana di sini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran yang membuat pembelajaran itu bisa berpusat kepada murid. Nah, untuk itu saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga produk yang saya laksanakan berdasarkan dengan gaya belajar anak, kemudian minat dan bakat serta profil anak, seperti itu Bu Meli. Kemudian Ibu, apakah langkah ataupun tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas sesuai dengan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah telah sesuai, karena dalam pengembangan itu saya telah melibatkan yang adanya pembelajaran berdiferensiasi yang dimulai dengan adanya melihat kemampuan anak secara emosional dan sosialnya sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kesiapan mereka secara emosional dan sosialnya, dan kemudian saya juga menetralisirkan perasaan mereka saat itu dengan menggunakan teknik stop, dan baru kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Baik Ibu, luar biasa. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu kemarin ya, di kelas 9A. Saya sudah mengamati Ibu untuk rangkaian pembelajaran Ibu lakukan kemarin sangat terstruktur, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan penutup Bu. Kemudian juga di sana saya sudah melihat bahwa Ibu mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Di sana terlihat bahwa siswa itu gaya belajarnya ada dua ya Bu ya, ada visual dan juga ada auditory. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga menggunakan pembelajaran sosial emosional. Di sana ada emotikon perasaan yang Ibu lakukan itu kemarin dengan cara tap board ya Bu ya, anak menyentuh langsung perasaan yang memang mereka rasakan, dan juga di sana juga Ibu melakukan yang namanya teknik stop untuk membuat siswa lebih berkonsentrasi lagi dalam proses pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat sesuai dengan sintaks dari pembelajaran discovery learning. Kemudian juga metodenya memang sudah sangat sesuai sekali dengan metode diskusi dan juga tanya jawab Ibu. Iya Ibu. Ibu, dari hasil penyampaian catatan saya tadi, menurut Ibu ada tidak kendala yang Ibu hadapi ketika dalam proses pembelajaran di kelas? Sesuatu hal baik yang kita lakukan itu pasti ada kendalanya ya Bu ya. Nah, meskipun kita sudah merancang sesuai dengan rancangan yang baik itu yang telah disusun, namun kendala itu pasti ada. Nah, contohnya dalam hal ini kendala yang saya hadapi pertama itu mungkin engagement anak dalam pembelajaran. Mungkin ini karena ini baru
saya aplikasikan, jadi mungkin ada sebagian kecil anak yang masih belum ter-engage gitu ya, belum terlibat dalam pembelajaran. Nah, di selain itu juga Bu Meli, karena pembelajaran ini saya mengaplikasikan pembelajaran yang berbasis digital, salah satunya itu menggunakan asesmen dengan menggunakan quizzes. Namun yang namanya quizzes, sebuah platform digital itu tentu ada yang namanya maintenance ya Bu ya. Nah, kebetulan pas saat pembelajaran berlangsung, quizzes ini dalam keadaan maintenance gitu Ibu. Jadi ini menjadi kendala saat pembelajaran itu. Seperti itu Bu Meli. Baik Ibu, kemudian juga Ibu, jika saya lihat kemarin juga di dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu menggunakan komik ya untuk pembelajaran, gaya belajar visual, kemudian juga menggunakan rekaman untuk gaya belajar auditory Ibu. Jadi apa rencana tindak lanjut Ibu ke depan yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya, yang pertama itu saya harus konsisten dulu ya Bu ya, dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi yang melibatkan minat dan bakat peserta didik, kemudian gaya belajar serta profilnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ada lagi rencana tindak lanjutnya Bu kira-kira di proses pembelajaran berdiferensiasinya? Kalau untuk kedepannya mungkin rencananya saya akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk prosesnya. Nah, kita tahu bahwa tidak semua anak bisa menerima, menangkap apa yang kita berikan, ya kan Bu ya? Ada kalanya anak ini lebih cepat menangkap jika temannya yang menjadi tutor bagi mereka. Nah, untuk itu saya ingin mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi proses untuk kedepannya. Berdiferensiasi proses itu. Kapan Ibu akan memulai melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Nah, sebetulnya Ibu ini sudah dimulai karena sebelum pembelajaran berikutnya saya sudah melakukan yang namanya diagnostik kognitif untuk memetakan nanti kemampuan anak berdasarkan level tersebut. Nah, sehingga pembelajaran berdiferensiasi proses ini bisa terlaksana. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Saya tidak sabar lagi untuk menunggu perubahan ataupun hasil dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, selanjutnya masih adakah yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk selanjutnya? Pengembangan selanjutnya mungkin berkaitan dengan kemampuan pedagogik saya, kemudian profesional dan juga kemampuan digital kali ya Bu ya. Sehingga saya bisa memasukkan pembelajaran berbasis digital yang merupakan yang sesuai lah dengan program zaman anak sekarang ya Bu. Nah, mungkin itu perkembangan berikutnya yang akan saya terapkan nanti. Bagaimana tanggapan Ibu dalam kegiatan supervisi ini Bu? Wah, ini luar biasa sekali Bu Meli. Dengan adanya kegiatan ini saya merasa sangat senang. Saya merasa pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran saya bisa mendapatkan refleksi dari Bu Meli, kemudian juga sebagai evaluasi bagi saya untuk pengembangan berikutnya dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Bu Meli. Benar sekali Ibu. Sebenarnya dalam kegiatan supervisi akademik ini posisi kita sama Ibu. Kita adalah sebagai mitra. Di sini saya bukan mengajari Ibu, tapi di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama memberi refleksi yang nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SMP kita ini Ibu. Harapan saya ke depannya Ibu nanti lebih konsisten lagi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai guru mampu mengakomodir semua kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh siswa Ibu. Selanjutnya Ibu tetap semangat dan tetap sehat untuk memajukan pendidikan khususnya di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Amin. Terima kasih Bu Meli. Sekian percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Meli. Demikianlah percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Susi Hermiati. Untuk acara selanjutnya saya mohon umpan balik dari Bapak Pengajar Praktik saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lili dan Bu Susi Hermayanti. Saya memperhatikan dari awal hingga akhir kegiatan coaching pasca observasi. Saya melihat sungguh baik sekali dan luar biasa ternyata Bu Lili dan Bu Susi Hermayanti. Di sini saya melihat Bu Meli ini sepertinya sudah memahami benar-benar teknik coaching. Terlihat
dia memancing daripada teman sejawat atau yang observasi dengan pertama dengan bagaimana perasaan mengajar, kemudian dijelaskan tahapan-tahapan dalam proses belajar oleh teman sejawat, kapan, masih adakah tanggapannya, harapannya, rencana tindak lanjut berikutnya bagaimana. Itu adalah teknik-teknik coaching. Dan teknik-teknik itu namanya tidak dikuasai sendiri. Cuma di sini sedikit saya tambahkan, itu sudah sangat baik. Rencana tindak lanjut itu maksudnya di akhir. Setelah menanyakan tanggapan, harapan, tidak udah cuma tambahan saja. Itu bagus. Cuma di sini sifatnya ya. Ini bukan itu Bu ya, karena ada 3 macam, ada mentor, ada yang namanya apa? Kalau dia itu guru BK itu namanya apa? Konselor. Ada konselor, ada coaching. Nah, Ibu ini selaku coaching. Coaching itu adalah antara orang yang Ibu mengajar, Ibu juga memberi timbal baliknya. Kalau coaching itu mitra seperti Ibu katakan, jadi setara dia itu mitra. Jadi memancing coachingnya memancing apa-apa. Jadi ide gagasan itu timbul daripada guru itu sendiri, bukan dari supervisor. Ya, benar sekali itu. Jadi itu tambahannya. Jadi tekniknya cuma di sini Bu Meli dan Bu Susi, nanti ada penilaian, nanti ada cuma 3. Tadi sudah memenuhi semua, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada sang pengajar yang dijelaskan oleh yang menjadi indikator daripada proses pembelajaran itu kan sudah dijelaskan juga. Menyampaikan catatan hasil observasi data. Jadi tadi juga Bu Meli selaku supervisor sudah menyampaikan dengan teman sejawat atau guru observasi data-data yang diberi pada saat kemudian menanyakan tadi proses tadi apa lagi yang ingin dikembangkan, apa kendala. Jadi saya rasa itu baik, luar biasa, namun ya sedikit tambah dari perhatian dan ditingkatkan lagi. Itu saja. Saya terima kasih di atas kegiatan coaching ini sudah sampai pertahankan dan tindakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses rangkaian dari supervisi akademik yang telah saya lakukan, baik bersama dengan rekan sejawat saya dan juga bersama Bapak pengajar praktik. Semoga apa yang sudah kami lakukan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.